Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 3 Bahasa Indonesia berdasarkan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dami SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, termasuk saya, Jessica Dwi Harni dengan NIM 191041689, Aveliani Oktaviani Gerong dengan NIM 191041685, dan Karnasi 191041698. Di video kami kali ini, kami akan presentasikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Bab 3 Mendesain Proposal Penelitian dan Proposal Kegiatan. Pertama-tama, saya akan mengucapkan kata pengantar terlebih dahulu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas presentasi makalah yang berjudul Mendesain Proposal Penelitian dan Proposal Kegiatan dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa bagi para pembaca dan juga bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dami SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya masalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan. Latar belakang masalah. Proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk penelitiannya. Dalam menyusun rancangan, penelitian perlu diantisipasi dengan berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian. Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktek, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian sering disebut proposal penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana membangun konteks teks proposal, bagaimana menelusuri dan menganalisis model teks proposal, bagaimana membangun teks secara bersama-sama, bagaimana membangun teks proposal secara mandiri. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui cara membangun konteks teks proposal dengan cara menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Avelina Oktaviani Gerong. Pembahasan tentang bab 3, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Kegiatan 1. Membangun konteks teks proposal. Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something, such as a plan or suggestion that is presented to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan, suggestion to a person or group of people. Webster 2012. Makna itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal penelitian atau proposal kegiatan
dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Oleh karena itu, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan haruslah didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan diterima. Bagian B. Kegiatan 2. Menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Hal penting yang hendaknya Anda perhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro adalah bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa yang baku. Selain itu, proposal hendaknya disusun dengan struktur teks yang tepat, yaitu yang tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula. Dengan buku ini Anda membuktikan bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan ilmiah yang logis, termasuk dalam mendesain proposal. Menelusuri model teks proposal. Terdapat dua model teks proposal. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut, yaitu menelusuri model teks proposal penelitian. Kedua, menelusuri model teks proposal kegiatan. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Tahapan-tahapan dalam proposal penelitian yaitu pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan sebagai tahapan, yaitu daftar pustaka dan lampiran atau apabila ada. Untuk kelengkapan proposal penelitian, di bawah ini juga akan dibahas cara memformulasikan daftar pustaka menurut kompensasi tertentu. Akan tetapi, cara penulisan lampiran tidak dibahas. Pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, rumusan masalah penelitian, ketiga, tujuan penelitian, dan keempat, ruang lingkup penelitian, 5, hipotesis. Penelitian, yang kedua, rumusan masalah penelitian, ketiga, tujuan penelitian, dan keempat, ruang lingkup penelitian, 5, hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti termasuk pentingnya masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Yang pertama, menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Pada subbab 1 sudah dikemukakan bahwa bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur.
Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan sebagai kontrak dari kekinian. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Yang kedua, menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh penelitian atau kegiatan itu. Penelitian atau kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal, tetapi hasil penelitian atau kegiatan itu tidak dapat diukur atau arah yang dituju tidak jelas. Dengan demikian, proposal merupakan rangkaian yang Kegiatan 3. Membangun teks proposal secara bersama-sama. Anda sudah mencermati isi teks, struktur teks, hubungan antara genre makro dan genre mikro, serta ciri-ciri bahasa teks laporan. Pada bagian ini, Anda diajak untuk menyusun teks laporan secara bersama-sama. Anda diminta untuk mengerjakan 2 macam tugas. Pertama, Anda akan menyusun teks laporan berdasarkan teks laporan yang sudah ada dengan cara mengkonstruksinya. Kedua, Anda akan menyusun teks laporan baru dengan mencontoh teks laporan lain sebagai model. Kedua tugas tersebut dapat Anda kerjakan dengan memanfaatkan berbagai bantuan dan fasilitas yang tersedia. Merekonstruksi teks proposal. Kegiatan ini Anda lakukan berdasarkan teks proposal yang sudah ada, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Pada dasarnya, merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi, Anda boleh menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi Anda harus tetap mempertahankan struktur teks, isi, genre mikro yang ada. Cara yang ditempuh adalah: yang pertama, tentukan teks proposal yang akan Anda rekonstruksi. Yang kedua, bacalah teks proposal itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Yang keempat, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah ringkasan-ringkasan itu sudah Anda susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan. Menyusun teks proposal yang baru. Proposal yang akan Anda susun meliputi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian atau proposal kegiatan yang akan Anda susun itu milik Anda sendiri. Tetapi dalam proses penyusunannya, Anda masih mendasarkan diri pada model yang sudah ada. Contohnya, model proposal tentang eceng gondok dan tentang magang yang disajikan pada subbab 1 di atas dapat dijadikan pedoman.
Anda boleh mencontohnya struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif Anda sendiri. Dengan demikian, bentuk proposal yang akan Anda susun itu boleh sama dengan bentuk model, tetapi isi proposal itu adalah milik Anda sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teks selanjutnya. Kegiatan 4. Membangun teks proposal secara mandiri. Membuat teks proposal penelitian dan proposal kegiatan secara mandiri adalah tujuan akhir bab ini, sebagai bukti bahwa Anda sudah memahami prinsip-prinsip penyusunan proposal. Anda diminta untuk membuat rangkuman terhadap bab ini. Pada saat yang sama, Anda juga diminta untuk membuktikan diri Anda bahwa mampu membuat proposal. Untuk itu, Anda diminta untuk membuat proyek belajar yang menuju pada penyusunan proposal dan diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang terkait. Selanjutnya, membuat rangkuman. Setelah Anda menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada bab 3 ini, diharapkan Anda telah memahami dan menguasai isi materi yang telah diajarkan. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, Anda dapat membaca dan mengkaji bagian tersebut berulang kali. Apabila Anda merasa yakin bahwa Anda telah menguasai materi bab ini, buatlah rangkumannya. Isi rangkuman tersebut harus memuat keseluruhan isi bab. Buatlah 2 buah rangkuman masing-masing untuk materi proposal penelitian dan untuk proposal kegiatan. Agar tidak terlalu panjang, rangkuman itu sebaiknya Anda tulis dalam 3 paragraf. Selanjutnya, Anda dapat menyampaikan hasil rangkuman itu dalam forum diskusi. Mungkin gagasan dan pendapat Anda berbeda dengan gagasan dan pendapat teman Anda. Selanjutnya, membuat tugas dan proyek tentang teks proposal. Tugas, Anda diminta untuk melaksanakan tugas sebagai berikut. Carilah teks proposal penelitian di bidang IPA dan IPS. Definisikan bersamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan. Susunlah jawaban Anda dalam teks dengan genre diskusi. Carilah 2 atau 3 proposal kegiatan tentang apapun. Jawaban Anda dalam teks dengan genre diskusi. Carilah 2 atau 3 proposal kegiatan tentang apapun. Identifikasikan proposal itu dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan. Jelaskan mengapa proposal itu sama atau berbeda. Tulislah jawaban Anda dalam teks dengan genre eksposisi. Selanjutnya, proyek. Dalam waktu kurang lebih 3 minggu, Anda diminta untuk melaksanakan proyek penyusunan proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian itu Anda susun sesuai dengan bidang minat Anda sendiri. Poin lebih akan diberikan kepada Anda yang mengambil bidang-bidang penting seperti perpajakan. Adapun proposal kegiatan itu mungkin berkenaan dengan tugas akhir atau magang, atau lokakarya diskusi pelatihan, studi banding pentas seni, dan kegiatan lain yang merupakan program ekstrakurikuler mahasiswa. Pelaksanaan tugas ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk proposal berdasarkan langkah-langkah yang telah Anda pelajari. Lakukan kegiatan ini secara sistematis. Buatlah jadwal pelaksanaan proyek agar pencapaian produk proposal dapat diwujudkan. Struktur teks atau sistematika proposal yang Anda susun dapat bervariasi dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi Anda. Sebelum Anda mengerjakan proyek ini, ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu sistematika proposal penelitian atau proposal tugas atau magang yang berlaku di lingkungan akademik Anda. Setelah Anda menyelesaikan proyek ini, mintalah teman Anda untuk memberikan masukan, kritik, dan saran atas proposal yang telah Anda susun. Perbaikilah hal-hal yang dianggap perlu. Pada tahap akhir, komunikasikanlah proposal yang telah Anda susun tersebut kepada teman-teman Anda di dalam kelas maupun di luar kelas. Mintalah teman Anda untuk menanggapi hasil kerja Anda tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membacakan penutup, kesimpulan, dan saran.
Kesimpulan, rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rencana penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung menghambat terlaksananya penelitian. Penelitian berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah merupakan penyimpangan, yaitu penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan antara aturan dan dengan pelaksanaan. Rencana penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Saran, rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rencana penelitian perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan menghambat terlaksananya penelitian. Rencana penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori dan penggunaan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Sekian dari video kami dan presentasi kami. Kiranya jika ada salah kata atau salah informasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.